يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga ampunan, ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Allah curahkan kepada kita semua selama kita memasuki bulan Ramadan ini dan seterusnya. Saudaraku sekalian, waktu senja Ramadan adalah waktu yang mustajab dikarenakan mendekati berbukanya setiap orang yang berpuasa. Mari kita dalam turut serta menyimak dan bergabung dalam kajian sore ini juga memohon kepada Allah agar Allah segerakan hilang wabah COVID-19 di negara kita dan Allah segerakan hilang pula pemimpin-pemimpin yang zalim, pejabat-pejabat yang tidak amanat, yang mereka mengkhianati rakyat. Semoga Allah juga segera berikan petunjuk kepada hati mereka sehingga mereka kembali bertaubat kepada Allah. Atau jika mereka justru semakin terus berbuat kezaliman, maka serahkan kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikannya dengan semua keadilannya. Saudaraku sekalian, kita lanjutkan pada pertemuan senja kemarin. Itu kita bersama mengkaji tentang meraih pahala dengan sedekah di bulan suci Ramadan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha dermawan. Dan Allah juga mencintai kedermawanan. Seperti halnya Allah juga zat yang maha pemurah. Dan Allah juga mencintai sifat-sifat kepemurahan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jawadun yuhibbul juda, karimun yuhibbul karam. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu sangatlah maha dermawan dan mencintai sifat kedermawanan. Allah juga adalah zat yang maha pemurah, maha dermawan, dan Allah juga mencintai sifat kedermawanan. Saudaraku sekalian, bersedekah ketika kita salurkan kecintaan kita kepada sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, maka sungguh hal itu merupakan satu bukti dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Juga bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW serta mencintai sunnah-sunnahnya. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang menjadi contoh untuk kita semuanya, sebagai Nabi, sebagai Rasul untuk seluruh umat manusia. Beliau juga sebagai satu-satunya contoh kehidupan yang paling utama dan sempurna. Beliau orang yang sangat dermawan, dan kedermawanannya di bulan Ramadan berlipat ganda. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah zat yang maha dermawan, dan Allah pun melipat gandakan kedermawanannya di bulan Ramadan. Dengan apa Allah melipat gandakan kedermawanannya di bulan Ramadan ini? Kepemurahannya di bulan Ramadan ini dijelaskan di sini. Wa minha anna syahrul Ramadan syahrun yujawwidullahu fihi ala ibadihi birrahmah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala sangat
dermawan, bahkan melipat gandakan kedermawanannya di bulan Ramadan ini. Dan kedermawanan Allah itu Allah anugerahkan khusus kepada orang-orang yang beriman yang mereka berpuasa di bulan Ramadan. Allah melipat gandakan kedermawanannya di bulan Ramadan ini adalah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dengan apa lagi? Wal maghfirah, dengan ampunannya. Yang ketiga, wal idqu minan nar, dengan pembebasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari siksa neraka. La siyama fi lailatul qadar, tidak terkecuali ketika di malam-malam Lailatul Qadar. Di hari-hari Ramadan, di malam-malam Ramadan, Allah melipat gandakan kasih sayangnya. Allah melipat gandakan kedermawanannya, judnya Allah lipat gandakan. Pemurahnya Allah, karamnya Allah lipat gandakan. Dan Allah berikan kepada orang-orang beriman dengan Allah berikan kepada mereka rahmatnya, maghfirahnya, pembebasan mereka dari api neraka, dari siksa neraka. Dan tanpa kecuali nanti ketika kita memasuki di 10 akhir Ramadan, Allah lipat gandakan lagi rahmatnya, maghfirahnya, orang-orang yang beriman untuk terlepas, terselamatkan dari siksa neraka. Wallahu ta'ala yarham min ibadihir ruhama. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengasihi kepada hamba-hambanya yang juga memiliki sifat kasih sayang. Faman jada ala ibadillahi jadallahu alaihi bil ata. Siapa saja di antara kita, di antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, yang juga berkasih sayang, dermawan kepada hamba-hamba Allah, sesama orang beriman, sesama orang yang berpuasa, maka Allah pun akan berdermawan, maka Allah pun akan berderma. Allah akan memberikan kedermawanannya kepada orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beriman itu dengan pemberian-pemberian Allah. Wal fadl, dan Allah akan berikan keutamaan-keutamaan. Wal jaza min jinsil amal, di mana semua amal kedermawanannya orang beriman ketika sedang berpuasa itu Allah akan balas. Allah akan berikan balasan kedermawan yang sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan kepada sesama orang yang beriman. Masya Allah. Kalau kita prihatin kepada orang yang membutuhkan makanan dan minuman, lalu kita memberikan makanan dan minuman itu kepada orang-orang yang membutuhkan, karena penuh kasih sayang kita kepada mereka, karena rasa prihatinya kita, perhatiannya kita kepada mereka didasari atas kita iman kepada Allah dan juga mulianya bulan Ramadan, maka Allah pun akan berbuat yang sama kepada kita semuanya ketika kita melakukannya. Maka saudaraku sekalian, tidak ada ruginya kita bersedekah di bulan Ramadan ini dengan apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu. Siapkan sedekah yang terbaik, salurkan di jalurnya sesuai dengan yang kita inginkan. Mau memberikan makan minum kepada orang-orang yang butuhkan, berikan makan minum. Mau memberikan makan minum kepada setiap orang yang berpuasa, siapapun mereka, kaya ataupun miskin, berikan makan minum itu untuk berbuka puasa. Mau menyalurkan sedekahnya dalam bentuk uang, dalam lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, pemerhati para penghafal Quran, program pembangunan dan lain sebagainya yang berkemaslahatan untuk kaum muslimin, maka salurkan ke sana. Semuanya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, dijelaskan kembali juga di sini ketika annal jam'a baina siyam was sadaqah min mujibatil jannah. Ketika seseorang menggabungkan antara amal saum Ramadan dengan amal sedekahnya, itu akan menjadi satu amalan yang menyebabkan orang itu mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketika orang menggabungkan amalan Ramadannya, saum Ramadannya, tarawih Ramadannya dan sebagainya dengan amalan sedekah di bulan Ramadan, itu min mujibatil jannah, akan menyebabkan Allah langsung memberikan dan menyiapkan surga untuknya. Kama hadis Ali radhiyallahu an, sebagaimana hadis Ali
radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan yara dhuhuriha min butuniha. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat ruangan-ruangan, terdapat kamar-kamar yang dapat dilihat dari luar bagian dalamnya dan bisa melihat bagian luarnya dari dalamnya. Wa butuniha min dhuhuriha. Lalu para sahabat bertanya, qalu liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah gerangan ruangan-ruangan itu yang sangat indah dan menakjubkan itu? Qala, lalu Rasulullah menjawab, liman tayyibal kalam, siapa saja yang senantiasa menjaga lisannya untuk selalu berkata-kata yang baik, berkata yang dibolehkan dalam Al-Quran dan Sunnah, berkata dalam bentuk mengucapkan atau menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itulah kata-kata tayyibul kalam, kata-kata yang baik. Juga kata-kata menghindar dari kata-kata buruk yang sebagaimana dipahami oleh adat istiadat di mana kita berada, bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak sepantasnya, maka kita jaga juga. Liman tayyibal kalam, siapa yang menjaga lisannya, menjaga kalamnya dengan kalam yang senantiasa dia keluarkan adalah kalam yang baik, ucapan yang baik. At'amat ta'am, juga bagi orang yang biasa bersedekah dengan memberikan makanan-makanan. Wa adamus siyam, juga kepada orang yang senantiasa mendawamkan atau mengkontinyukan puasanya. Dia berusaha Ramadannya penuh, dia menjaga puasa Ramadannya terlaksana penuh, tidak sampai terjatuh pada hal untuk membatalkan puasa kecuali yang syar'i, dibolehkan membatalkannya. Atau setelah itu dia mencoba meraih puasa-puasa sunnahnya jika dia mampu. Siapa yang melakukan adamus siyam, ya, mendawamkan puasa, maka berhak untuk ruangan-ruangan tadi di dalam surga. Kemudian yang terakhir adalah wasalla bil laili wan nasu niyam, dan orang yang senantiasa melakukan sholat di malam hari di saat manusia-manusia yang lain tertidur. Jadi surga yang bagian dalamnya bisa dilihat dari luar dan bagian luarnya bisa dilihat dari dalamnya, itu diperuntukkan bagi orang yang satu, senantiasa menjaga baiknya dalam tutur kata. Yang kedua, senantiasa berusaha memberikan makan. Yang ketiga, senantiasa mengkontinyukan berpuasa. Yang keempat, orang yang senantiasa melakukan sholat di malam hari di saat orang yang lain dalam keadaan tidur. Masya Allah. Maka saudaraku sekalian, dari sekian akhlak terpuji adalah bentuk-bentuknya sedekah. Ada sedekah dalam bentuk ucapan yang baik, ada sedekah dalam bentuk memberikan makan, ya. Ada sedekah dalam bentuk melaksanakan ketaatan, yaitu melaksanakan puasa, melakukan sholat. Ini adalah sedekah juga. Semua amal ketaatan itu bisa menjadi sedekah. Atau sedekah secara khusus ketika kita mau memberi makanan kepada orang lain, memberi bantuan kepada orang lain, itu adalah merupakan sedekah. Siapa yang memiliki 4 akhlak ini, maka dialah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan surga. Yang dijelaskan bahwa sifat surga akan mendapatkan ruangan-ruangan di dalam surga. Surganya sudah pasti dapat. Lalu di dalam surga itu akan diberikan ruangan-ruangan khusus kepada orang yang berakhlak 4 akhlak tadi itu, dengan kriteria surga yang sangat unik dan sangat menakjubkan, yaitu ruangan-ruangan yang bisa dilihat dari luar dan luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Masya Allah, nggak bisa terbayang di dunia ini bentuknya seperti apa. Saudaraku sekalian, 4 sifat tadi kalau kita renungkan bersama dijelaskan di sini, hadal khisal wa hadhil khisal kullaha takunu fi Ramadan. 4 karakteristik ini, 4 sifat karakter ini itu bisa terkumpul dengan mudah di bulan Ramadan. Fayajtami'u fihi lil mu'min, maka 4 ini bisa berkumpul pada diri seorang mukmin ataupun mukminah, di mana dia bisa berpuasa, di mana dia bisa melakukan qiyam atau salat di malam hari. Kemudian wassadaqah, lalu dia juga bisa bersedekah. Watibul kalam, juga orang berpuasa itu sangat mungkin untuk menjaga baiknya dalam bertutur kata. Fa innahu yanha fihi as-sha'im 'anil laghwi war-rafath was-shalah was-siyam was-sadaqah tafassala sahibuha ila Allah azza wa jalla. Di mana orang yang berpuasa itu memang senantiasa menjaga untuk melakukan kata-kata yang tidak ada manfaatnya,
untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru orang berpuasa akan banyak sholatnya yang wajib dan yang sunnahnya, sampai qiyam Ramadannya dia akan berpuasanya sudah pasti, dia akan bersedekah juga begitu, dan semua amal ibadah itu akan menghantarkan orang mukmin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan sia-siakan di waktu yang sangat mudah dan dimudahkan oleh Allah untuk kita melakukannya dalam bentuk berbagai macam amal perbuatan. Tidak ada ruginya sama sekali, saudaraku sekalian. Sekali lagi saya ulangi, bersedekah di bulan Ramadan, meraih pahala tambahan di bulan Ramadan dengan kita bersedekah. Bagian yang kelima dijelaskan di sini, annal jam'a bainas siyam was shadaqah, bahwasanya ketika kita berusaha untuk menggabungkan amalan puasa dan sedekah itu ablagh fi takfiril khataya. Kalau tadi menjadi bagian yang akan dipastikan mendapatkan surga kalau kita menggabungkan amalan berpuasa dan sedekah, mujibatil jannah, akan menjadikan kita mudah mendapatkan surga. Bahkan disiapkan di surga ruangan-ruangan khusus. Sekarang dijelaskan ketika kita mau menggabungkan amalan berpuasa dan bersedekah itu akan lebih terpastikan. Apa yang dipastikannya setelah itu? Yaitu terhapusnya kesalahan-kesalahan, terhapusnya dosa-dosa ketika kita mengumpulkan amalan saum Ramadan dan amalan bersedekah di bulan Ramadan. Apalagi setelah itu, wattiqa'u jahannam, orang yang melakukan sedekah dan juga berpuasa bulan Ramadan akan dijaga dari neraka jahanam. Wal muba'ada anha, bahkan akan dijauhkan juga, dijauhkan dan dijaga dan dijauhkan dari neraka jahanam ketika seseorang mengumpulkan amalan ibadah puasa dan amalan sedekah di bulan Ramadan ini. Khususan, secara khusus adalah indamma ila dzalika qiyamul lail. Secara khusus lagi ketika dia menggabungkan amalan saumnya dengan amalan sedekahnya plus amalan dia untuk melaksanakan sholat di malam hari di bulan Ramadan. Masya Allah. Baik sholat tarawihnya atau menambahi tahajudnya di malam Ramadan itu. Maka lebih khusus, dia dipastikan akan terhapuskan kesalahannya, dijauhkan dari neraka jahanam dan dijaga untuk tidak tersentuh api neraka jahanam. Waqad faqad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, as-siyamu junnatun, bahwasanya ibadah puasa itu merupakan perisai, junnatu ahadikum minan nar, merupakan perisai salah seorang kalian dari api neraka. Puasa yang kita lakukan itu menjadi perisai, menjadi tameng untuk kita dari tersengatnya, terbakarnya oleh api neraka. Kita menjadi memiliki perisai, kita menjadi memiliki pelindung untuk terbakar dari api neraka dengan ibadah puasa kita. Kajunnatihi minal qital, seperti seseorang yang memiliki perisai, memiliki pelindung, memiliki tameng di saat dia sedang dalam keadaan ketika dia sedang dalam keadaan ikut berperang, maka dia memiliki tameng. Jadi tamengnya menjaganya, melindunginya, perisainya menjaganya, melindunginya. Puasa itu berfungsi seperti itu. Ketika berhadapan dengan api neraka, puasa akan berfungsi otomatis sebagai perisai dari api neraka. Wali Ahmad aidan, ada satu riwayat dari Imam Ahmad juga, an Abi Hurairah marfu'an, dari Imam Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah secara marfu', dijelaskan bahwasanya as-saumu junnatun wa hisnun, bahwasanya saum itu, ibadah puasa itu adalah merupakan perisai dan juga benteng yang sangat kokoh, benteng pelindung yang sangat kokoh. Hasinun minan nar, yang dapat melindungi dari siksa neraka. Masya Allah. Puasanya saja sudah Allah fungsikan menjadi perisai dan menjadi benteng yang sangat kokoh, yang bisa melindungi seorang mukmin yang berpuasa itu dari siksa neraka. Masya Allah. Kemudian masih ada lagi, wa fi hadithi Mu'ad radhiyallahu an, ada dari satu hadis lagi dari Mu'ad radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata, bahwasanya as-sadaqatu tudfi'ul khati'atu, sedekah itu dapat mematikan atau dapat memupuskan, dapat menghentikan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu dapat menghanguskan kesalahan-kesalahan, dapat mematikan, memadamkan kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nara, sebagaimana air mematikan, sebagaimana air dapat mematikan atau memadamkan api. Wa qiyamur rajuli fi jawfil lail, begitu juga salat malamnya seseorang di tengah malam. Ya, salat malamnya seseorang di tengah malam, di sepertiga malam itu juga akan dapat mematikan kesalahan-kesalahan, menghapuskan kesalahan-kesalahan, sebagaimana api menghanguskan atau memadamkan, sebagaimana air memadamkan api yang menyala. Masya Allah. Yakni annahu yudfi'ul khati'ata aidan. Dijelaskan maksudnya salat di tengah malam itu pun akan berfungsi sama, yaitu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Saudaraku sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian menjelang berbuka ini. Insya Allah banyak sekali faedahnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di waktu-waktu mustajab ini semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Doa kita kebaikan dunia akhirat. Doa kita untuk kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, agar Allah mengampunkan mereka, mengangkat derajat tinggi mereka, dan mengasih sayangi mereka semua sebagaimana ketika kita dahulu ketika masih kecil. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Dan semoga Allah hilangkan bala bencana dari negeri kita ini. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal mihani wal fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina 'ammah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa wa su'il qada' wa min syamatatil a'da. Dan jangan lupa doakan Indonesia, negeri kaum muslimin. Allah hadirkan segera pemimpin yang beriman kepada Allah. Allah hadirkan segera pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang dekat kepada Allah, dan mengajak semua rakyatnya untuk dekat taat kepada Allah. Allah selamatkan negeri Indonesia ini dari tangan-tangan para pemimpin yang zalim. Semoga Allah hancurkan makarnya orang-orang yang zalim kepada negeri ini. Semoga Allah hancurkan mereka semuanya atas kezaliman mereka dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya sejak awal hingga akhir kita nanti. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna wa su'ba idza syi'ta sahla.